Untuk kesekian kalinya, ibunda pesinetron Ferry Irawan Haryati tak kuasa memendam rasa kecewanya pada sang menantu Vena Melinda. Wanita parubaya ini kecewa berat lantaran Vena Melinda di sidang media pertamanya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin tak hadir, sehingga akhirnya sidang mediasi harus ditunda. Luapan kecewa Haryati pun membuncah di depan juru warta. Lantas seperti apa luapan kekecewaan ibunda Ferry pada Vena? Kecewa sih, ya kita ngikutin ini aja, ngikutin jadwalnya Pak Hakim ya kan. Kita ikutin aja. Kecewa aja, Mami nggak bisa ketemu, jadi nggak bisa komunikasi. Kita berharap banget ketemu ya kan, ya biar ya pengen aja gitu komunikasi. Dari pihak keluarga, ya dari pihak Ferry gitu ya. Tapi kan nggak datang. Belum disampaikan ya, maksudnya mau nanya aja ada apa kok, maksudnya ke Mami nih, Mami salah apa gitu sama Vena. Selama ini kan kita baik-baik aja, nggak pernah ribut, nggak pernah apa-apa gitu. Tapi ya kalau dari sana balasannya ini ya nggak apa-apa lah, mungkin emang udah gitu kali karakternya. Kecewa, kalau aku sih yang namanya kecewa udah rasanya tuh udah gimana ya, udah nggak bisa diungkap lagi. Ya mudah-mudahan aja nanti tanggal 23 berjalan lancar, insya Allah. Tadi dalam ruang persidangan ternyata pihak termohon dalam hal ini Vena ya beserta kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan hari ini. Dan tadi juga alhamdulillah majelis hakim sudah menyampaikan aturan yang berlaku, bahwa mereka sepakat, majelis hakim sepakat mengikuti aturan, yaitu nomor perkara 595 karena terlebih dahulu kami daftarkan, maka seyogyanya yang nomor perkaranya 600 atau 600 itu mengikuti. Artinya tadi disepakati oleh majelis hakim juga bahwa sidang saat ini kita sebagai pemohon ditunda 1 minggu dan mungkin jatuh pada tanggal 23 Februari 2023 dan perkaranya akan disatukan. Menurut majelis hakim bahwa karena terlebih dahulu, sekali lagi ya, terlebih dahulu perkara nomor 595 lebih dahulu mendaftar, maka yang 600 harus ikut melebur di perkara kita. Kemarin ibunda Ferry itu memang sengaja datang ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan ditemani adik Ferry, Maya, guna mewakili putranya yang masih mendekam di balik jeruji besi rutan Polda Jawa Timur. Haryati semula berharap bisa bertemu sang menantu agar bisa berkomunikasi langsung, tapi harapan itu pudar setelah Vena memilih tak hadir hingga akhirnya mediasi dijadwalkan ulang minggu yang akan datang. Saking kecewanya, Haryati akhirnya tak kuasa menyimpan tabir rahasia ihwal perilaku Vena yang pernah mengunci anaknya dalam rumah. Insiden itu terjadi ketika keduanya terlibat cekcok hebat sebelum kejadian di Hotel Kediri, Jawa Timur. Lagi ngambek, lagi ngambek, Vena sendiri yang bilang ke Mami katanya aku abis istilahnya dikurung katanya. Habis dikurung di kamar seharian, saya kunci dari luar. Siapa yang dikurung nih? Ferry dikurung sama Vena. Itu Vena sendiri yang cerita ke Mami. Dikunci dari luar. Disekep katanya. Iya seharian. Alasannya takut kabur. Tuh. Jadi kata Mami, Masya Allah, tapi Mami nggak komentar apa-apa. Itu kan antara suami istri ya. Itu pernah itu sebelum kalau nggak salah Desember apa. Dia sempat cerita sama Mami. Vena yang cerita ke Mami, bukannya Ferry. Sekali dikurung, terus pernah lagi berdua dikurung, nggak keluar dua-duanya di kamar. Kan aneh ya. Ayo doh. Kalau itu ya nggak tahu, mungkin juga pernah sih katanya. Jadi bukannya Ferry yang
arogan, bukannya Ferry yang sering mukul, nggak ada. Malah Ferry yang ini pernah cerita katanya kayak dicakar apa di apa. Sebelum Haryati membongkar perlakuan Vena terhadap Ferry semasa masih rukun mengayuh bahtera, adik Ferry juga pernah mengungkap jika Vena kerap memperlakukan Ferry layaknya asisten rumah tangga, mulai membersihkan rumah hingga memasak, bahkan antar jemput putrinya sekolah. Di dalam rumah tangga juga Ferry tuh nggak pernah diem. Pagi-pagi udah nganter Fania. Ntar siang jam 2 kan jemput. Kadang Ferry ke pasar belanja gitu. Terus kadang ya namanya suami istri rumah tangga kan kalau nggak ada pembantu dia bantu-bantu nyapu, ngepel, cuci piring, ke pasar, itu kerjaannya Ferry. Berarti semua kerjaan rumah dikerjain sama Ferry? Iya, belum lagi ngangkatin jemuran, baju-baju Atala, baju-baju Fania, Vena. Ferry yang ngerjain. Jadi maksudnya jangan dianggap apa tuh namanya, dia nggak ngapa-ngapain, itu kan sama aja dengan kerja, kecuali dianya tidur aja. Kan enggak, dia kerja. Kadang sore nganter Vena, ada acara, ada ini, ada itu, tetap Ferry kerja gitu. Makanya kasihan lah saya sih sebagai ibu ya, sementara di rumah dari dulu ya nggak pernah ini, semua ya kita adik-adik lah yang kerja gitu. Kalau kita sebagai korban, kita healing diri sendiri aja perlu proses waktu, berjibaku dengan bagaimana kita bisa mengembalikan kepercayaan diri kita sebelum kita kena KDRT ya. Belum nanti playing victimnya itu. Ya teman-teman wartawan tahu lah ya, apa yang terjadi sama saya sudah di playing victim. Tapi saya kan nggak bisa untuk apa ya, selalu kayak debat kusir gitu. Saya memilih jalur-jalur yang sesuai. Upaya untuk menemui langsung Vena sebelumnya juga pernah ia lakukan dengan mendatangi kediaman sang menantu, tapi upaya itu sia-sia. Vena tampaknya memilih tak hadir agar proses mediasi gagal dan gugatan cerai Ferry segera bisa dilimpahkan ke pengadilan. Udah sangat kecewa banget, karena dari pihak mereka aja udah tutup pintu. Nggak pernah, soalnya apa ya, mami ngabur ribut gitulah, udah sepuh kayak gini maunya adem ayem ya kan, damai aja. Nah walaupun misalnya nih kayak kemarin mami kan sempat, maksud mami itu kan pengen silaturahmi ke tempatnya Vena, pengen nanya ada apa sih gitu ya, kok sampai ribut-ribut kayak gini. Kalau mami sih namanya perceraian kita nggak usah cari musuh ya, kita silaturahmi itu kan pahala loh kalau silaturahmi, memperpanjang umur juga. Mau apalagi lah kita nih udah pada tua ya, udah pada sepuh, mendingan udah kita baik-baik aja. Iya, emang kita udah diblokir semua. Saya tidak tahu ya, karena kan sudah jelas pada saat press conference yang mungkin teman-teman semua juga hadir, bahwa penasehat hukumnya saja sudah menyatakan orang mau bercerai tidak perlu berkomunikasi lagi. Ya, nah, artinya bagaimana kita mau berkomunikasi kalau pengacaranya saja sudah menyatakan tidak perlu berkomunikasi. Ya, kita serahkan saja sama panggilan. Artinya hari ini panggilan sidang juga untuk pihak termohon ya bersama kuasa hukumnya juga sudah sampai dan harusnya hadir. Harapan keluarga Ferry untuk menjalin komunikasi dengan Vena sejak kasus KDRT mencuat memang telah pupus jauh sebelum gugatan cerai dilayangkan Ferry. Apalagi secara terang-terangan Vena dan keluarga tak ingin membuka komunikasi dengan keluarga Ferry. Lantas akankah mediasi kedua juga diprediksi akan gagal dengan ketidakhadiran Vena? Mami fakta ya, mami bicara ini dengan kenyataan, dengan yang mami dengar, yang mami lihat ya. Jadi nggak ngada-ngada, nggak mau mami, dan nggak mau seujon ya bahwa bilang begini nggak ada mami. Dan lagi walaupun misalnya
Katanya Gonogini nggak ada Gonogini, dan Ferry pun tidak mau, nggak ada mau ngambil apapun, nggak ada. Bukan tipenya dia gitu. Ya mungkin juga ada dari luar gimana ya, maksudnya ke Vena gitu, ini harus begini gitu. Ya Mami juga kan nggak tahu ya, nggak musuh ujon lah. Jika biduk rumah tangga sudah retak, memang susah untuk kembali dirajut. Jika cinta sudah berubah menjadi benci, maka setiap upaya memulihkan hati yang terluka memang sulit kembali direkatkan. Apalagi pada kasus KDRT yang mencuat, kubu Vena kekeh tetap ingin memenjarakan Ferry dengan sejumlah bukti yang sudah disodorkan ke polisi. Lantas, kapan kasus KDRT Ferry akan segera diproses ke meja hukum? Apa yang membuat kasus ini berjalan alot dan terkesan mengulur waktu? Benarkah pihak kejaksaan belum punya cukup bukti atau masih melengkapi bukti-bukti yang akan diuji di persidangan nanti? Sebenarnya Mami juga pengen juga sih minta keadilan. Karena kan jangan dari sepihak aja. Selama ini kan mereka memojokkan Ferry. Gak ada henti-hentinya, kayaknya tiap hari tuh dihujat terus deh. Dari dia dimulai katanya, mama minta pulsa, mama minta mau naik. Itu kan nggak bagus banget ya kan. Sementara Ferry juga kan ada juga sih penghasilan, memang nggak besar, tapi ya nggak dianggap. Ada nggak dong? Ntar dulu, selama sudah mendapatkan wanita yang begitu cantik, anggota DPR, pertanyaannya, ada nggak harta yang dibawa selama kalian nikah? Selain harta kamu tentu. Jawab dong. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Intinya saya mencintai Ferry apa adanya Ferry pada saat itu dan sampai terakhir tanggal 8. Saya udah bilang, Ferry itu tidak ada kerjaan, nggak ada penghasilan. Vena mau nggak, terima nggak Ferry apa adanya? Aku mau Mami terima apa adanya. Iya, saya bilang pikirkan dulu, jangan sampai nanti akhirnya nyesel. Ferry itu keadaannya kayak gini. Tapi kan udah setuju Venanya. Ya kalau mereka berdua udah setuju, Mami kan nggak bisa ngelarang. Sekali lagi saya nggak pernah benci sama Ferry. Tapi sampai hari ini memang belum tidak ada harta bawaan atau harta yang dicari sama dia yang sekarang menjadi harta gunung gini. Nggak ada. Ferry tahu lah jawabannya. Mereka pengen tahu, ibu yang jawab. Aku nggak mau Bang, karena itu namanya aku nanti nggak. Oke. Bahwa tidak benar, ya sangatlah tidak benar dan bertendensi memojokkan, ya Mas Ferry ketika kuasa hukumnya Mbak Vena menyatakan bahwa mama minta duit buat pulsa, itu tidak benar. Dan saya sangat menyayangkan sikap dan perilaku daripada senior saya menjatuhkan harkat dan martabat seorang suami daripada kliennya dia. Gitu loh. Yang dimana belum tentu itu semua dapat dibuktikan dengan benar. Ya ada sempat itu hasilnya juga hasilnya udah dikasihkan ke Vena semua. Kan ada di surat pranikah itu. Sempat juga Ferry ada syuting dari Bali ya kalau nggak salah. Sempat juga waktu itu ditawarin syuting, tapi kan karena nganter-nganter Vena udah nggak sempet lagi. Jadi bukan dia pengangguran gitu, ada aja biarpun sedikit dia ada buat ngasih ke Vena. Artinya sebagai seorang suami bertanggung jawab ya, iya, yang Mami tahu. Iya, minta pulsa, minta ini ya otomatis minta dong ke istrinya, karena kan uangnya semua yang pegang istrinya. Kecuali misalnya nih, Ferry pendapatan berapa, paling nggak taruhlah nih buat kamu deh pegangan gitu, berapa kek ya, nggak ada. Jadi semua yang pegang Vena, dibilangnya katanya kan nggak kerja, minta uang, ngasih Mami. Ya pernah ngasih Mami memang 500.000. Jadi Mami juga nggak ilangin ya rezeki, berapapun itu rezeki dari anak. Nggak pernah Mami minta apa gimana, nggak pernah. Kalau dibilang Ferry itu minta-minta, ya sudah jelas kok penghasilannya. Ini yang dari awal, ya saya sudah kantongi alat buktinya. Namun demikian, nanti tentunya saya tidak akan buka saat ini. Saya akan buka di persidangan. Jika sidang KDRT akan dihelat, akan ada 2 agenda sidang yang akan
akan menyita waktu, tenaga, dan pikiran kedua belah pihak. Apalagi biasanya sidang kasus KDRT akan berjalan alot, mengingat juga jarak antara Jakarta dan Surabaya akan memakan waktu. Belum lagi sidang gugatan cerai yang bisa jadi akan alot jika mulai menyentuh urusan harta gono gini. Lantas mungkinkah Vena siap melakoni 2 sidang sekaligus di tengah kesibukannya sebagai politisi? Nggak gampang lah menjadi korban KDRT untuk bisa memperjuangkan haknya. Karena kan kita istilahnya Vena masih mantu, belum ketok palu, belum tentu juga salah dia.